Shalom, puji Tuhan, kita bersuah lagi dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran ke-13 yang bertajuk Dari Debu kepada Bintang-Bintang. Untuk memulai pembelajaran Sekolah Sabat ya saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di syurga, terima kasih karena kebaikan Tuhan bersama dengan kami dalam pembelajaran kami dalam Sekolah Sabat pada hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan dan terima kasih karena saudara terus bersama dengan saya dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat kita setiap minggu. Pertanyaan dasar Sekolah Sabat kita pada minggu ini saudara ialah, siapa debu dan bintang-bintang ini? Apa ciri-ciri debu dan bintang-bintang ini sebenarnya? Dan kemudian apa kaitan pelajaran pada minggu ini kepada kita, zaman kita hari ini? Dan bacaan Alkitab seperti biasa dipaparkan di screen, di mana ayat-ayat ini sungguh baik sekiranya kita membaca terlebih dahulu sehingga memudahkan kita mengerti pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Juga saudara, di screen saudara, ayat hafalan kita terdapat di dalam Daniel 12 ayat 3 yang mengatakan, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Kita teruskan saudara, di mana pendahuluan pelajaran Sekolah Sabat kita seperti biasa pada minggu ini kita paparkan garis besar Daniel pasal yang ke-12. Daniel pasal yang ke-12. Di sini saudara, kita melihat adalah satu peristiwa zaman akhir atau akhir zaman dan setelah itu. Dan yang menonjol di sini adalah tentang Mikail yang berdiri. Siapa Mikail itu? Kita sudah mengetahui dalam pelajaran sebelumnya. Dialah Yesus Kristus, dialah Tuhan. Nah saudara, untuk lebih mudah kita memahami, mungkin ada baiknya kita mengerti kesimpulan keseluruhan buku Daniel. Dari pembelajaran kita saudara, dari pasal yang pertama sehingga pasal yang ke-12 buku Daniel, ini kita mengerti bahwa Mikail berdiri untuk menyelamatkan umat Tuhan dari Babylon zaman akhir. Kemudian seperti yang diperlihatkan dalam keseluruhan buku Daniel sehingga kepada pengakhirannya, Tuhan mengatur semuanya untuk menyebelahi kepentingan umatnya. Seperti yang kita lihat juga, Daniel dan rakan-rakannya tetap setia kepada Tuhan dan memperlihatkan kebijaksanaan yang tiada tandingannya ketika berada di tengah-tengah ujian dan cabaran-cabaran pembuangan. Orang-orang akhir zaman juga akan tetap setia, terutama pada waktu kesesakan yang besar seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Jadi untuk memahami lebih jelas lagi saudara, kita akan membahagikan pelajaran Sekolah Sabat kita ini kepada beberapa topik. Yang pertama, kita akan membahas mengenai dengan Mikail, putra yang berdiri, kemudian masa kesulitan, kemudian kita akan membahas mengenai dengan kebangkitan, dan setelah itu masa yang dimeteraikan, dan yang terakhir masa yang diwahyukan. Kita langsung saja ke topik yang pertama, bagian pertama, Mikail atau putra yang berdiri. Daniel 12 ayat 1 menceritakan ini. Mengapa Mikail berdiri? Apa tujuannya? Daniel 12 ayat 1 mengatakan saudara, pada waktu itu juga akan muncul Mikail, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Pemazmur bertanya-tanya, siapakah yang akan bangkit untuk menentang orang-orang yang melakukan kejahatan? Mazmur 94:16, Mikail,
Tuhan Yesus berdiri untuk mempertahankan kita. Bagaimana Mikael berdiri mempertahankan kita menurut Daniel 12? Akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Mendampingi bermaksud ada dua cara, yaitu yang pertama, ia berdiri berkali-kali adalah berkaitan dengan tindakan ketenteraan. Mikael bertindak sebagai ketua tentara yang melindungi umatnya dan memimpin mereka, terutamanya sampai peringkat akhir kontroversi besar. Dan yang kedua, mendampingi itu, ungkapan ini juga digunakan dalam penentuan penghakiman. Mikael berdiri sebagai peguam juga. Dia mewakili umat Tuhan di hadapan mahkamah di surga. Jadi di dalam topik pertama ini, saudara, kita mengerti Mikael berdiri itu disebabkan untuk mendampingi, untuk menjaga, untuk mengelilingi umat-umatnya, bangsa-bangsanya, supaya mereka tetap terjaga. Topik yang kedua, saudara, yaitu masa kesulitan. Daniel 12 ayat 1 menceritakan ini. Apa yang berlaku dalam masa kesukaran, apa yang terjadi kepada orang yang tertulis namanya di dalam kitab itu. Daniel 12 ayat 1 juga mengatakan, tetapi saya garis bawahi yang paling belakang, tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis di dalam kitab. Apa maknanya ini, saudara? Apa arti nama tertulis di dalam kitab itu? Yeremia 30 ayat 7 juga mengatakan, hai, alangkah hebatnya hari itu, tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Apa kaitan kepicikan atau kesukaran Yakub dengan nama yang tertulis di dalam kitab? Masa kesusahan ini bukanlah kesusahan keseluruhan sebelum kedatangan kedua Yesus, tetapi kesusahan yang hanya akan memberi kesan kepada umat Allah. Mereka akan tertanya-tanya, apakah dosa mereka telah diampuni? Masa kesusahan ini akan dimulai setelah anugerah berakhir dan Allah mengambil rohnya dari bumi. Pada masa itulah tulah pertama akan dicurahkan. Artinya, saudara, setiap orang yang ditemukan tertulis di dalam buku itu akan terluput. Buku yang mana, saudara? Dalam Alkitab disebut ada dua buku. Yang pertama, Kitab Kehidupan. Kitab Kehidupan adalah buku yang mengandungi nama orang-orang yang dimiliki oleh Tuhan. Kemudian yang kedua, buku rekod perbuatan. Buku ini adalah buku yang mengandungi rekod perbuatan-perbuatan manusia. Ini adalah rekod surga, merupakan pangkalan data yang mengandungi nama-nama dan perbuatan-perbuatan setiap manusia. Setiap orang yang telah menerima Yesus akan tetap tertulis dalam buku ini jika mereka tidak murtad atau meninggalkan Tuhan. Kita diselamatkan oleh iman di dalam Yesus Kristus. Jadi, saudara, bahagian kedua ini menjelaskan kepada kita bahwa kesukaran itu pasti akan muncul yang akan kita hadapi. Tetapi puji Tuhan, bagi orang yang tetap setia, orang yang melewati kepicikan atau telah melalui kesusahan itu dan tetap setia pada Tuhan, namanya akan tertulis di dalam buku kehidupan dan dalam buku perbuatan. Seterusnya, saudara, topik yang ketiga yaitu kebangkitan. Ini boleh dibaca dalam Daniel 12 ayat 2 hingga 3 dan ayat yang ke-13. Apakah peristiwa yang dibicarakan di sini sebenarnya? Mengapa dengan mengingatkan apa yang kita mengerti mengenai kematian, peristiwa ini begitu penting kepada kita? Daniel 12 ayat 2 mengatakan,
Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebahagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebahagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Di mana topik bahagian ini membicarakan tentang kebangkitan orang yang sudah mati. Orang mati itu dicipta dari debu tanah dan kembali ke debu tanah bila dia mati. Kebangkitan untuk hidup kekal atau kebangkitan untuk dimusnahkan. Inilah artinya kebangkitan itu. Terdapat dua rujukan kepada kebangkitan di ayat yang kedua dan ayat ketiga. Ini bermakna bahwa kehidupan kekal akan diberikan kepada kita pada saat itu, bukan ketika kita mati. Bagaimana keadaan orang yang mati itu? Yang pertama, kita akan tidur dalam kematian, kubur dari saat kita mati hingga kebangkitan. Yang kedua, kita tidak boleh melakukan atau memikirkan apa-apa apabila kita sudah mati. Kemudian yang ketiga, orang yang mati itu tidak boleh memuji Tuhan lagi. Walau bagaimanapun saudara, yang pasti kematian sudah dikalahkan. Yesus mengalahkan kematian dengan kebangkitannya. Yesus akan membangkitkan orang-orang kudus, maka dia akan menelan kematian selama-lamanya. Yang penting ialah sama ada kita akan dibangkitkan hidup atau mati. Ini keputusan yang perlu kita buat hari ini. Sementara masih ada harapan, masih ada kesempatan dan peluang untuk kita. Seterusnya saudara, topik yang keempat, yaitu buku yang dimeteraikan. Daniel 12 ayat 4 dan ayat 8 hingga 9. Mengapa buku Daniel dimeteraikan sehingga ke akhir masa, ke zaman akhir? Daniel 12 ayat 4 mengatakan, tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah-tambah. Apa yang menjadi perbezaan di antara Wahyu dan Daniel? Tidak seperti Wahyu, Daniel adalah buku yang dimeteraikan. Namun demikian, meterai akan dibuka pada saat tertentu. Maka buku itu akan dipahami sepenuhnya. Inilah buku Daniel, dimeteraikan. Dan saat disingkapkan rahasia itu, saat itu adalah akhir zaman. Atau bila akhir masa dimulai, seperti yang kita pelajari dalam Daniel 11 ayat 40, revolusi Perancis dan pemenjaraan Paus oleh tentara Napoleon 1798 Masehi membayangkan awal dari akhir masa akhir zaman ini. Jadi peristiwa penangkapan Paus pada ketika itu, ini adalah bayangan bahwa akhir zaman sudah bermula. Artinya saudara, sejak dari itu banyak reformasi Protestan atau ahli-ahli Alkitab bangkit di Inggris, Joseph Fopp di timur, Manuel Lacunza di Amerika Selatan, dan William Miller di Amerika Syarikat. Mereka bersama-sama dengan sejumlah pelajar nubuatan yang lainnya yang menyatakan berdasarkan pembelajaran atau penelitian mereka tentang ramalan Daniel bahwa kedatangan kedua Tuhan itu sudah dekat. Seterusnya yang terakhir, topik yang kelima, yaitu masa yang diwahyukan. Daniel 12 ayat 5 hingga 7, 10 hingga 12. Daniel 12 ayat 12 mengatakan, berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Apa maksudnya saudara? Setelah Jibril menyelesaikan penjelasannya, seorang malaikat bertanya kepada Yesus, pemuda yang berpakaian lenan itu, berapa lama penggenapan dari keajaiban-keajaiban ini? Dalam ayat 6, Yesus bersumpah bahwa akhir akan datang setelah zaman 1260 tahun atau 3,5 masa. Daniel meminta penjelasan ayat 8. Jadi dua masa nubuatan diberikan kepadanya, 1260 tahun dan 1335 tahun. Bagaimana kita mengerti dua masa nubuatan ini?
bersama. Kita lihat di screen saudara gambar raja di mana 508, 538, 1798 dan 1843 kita melihat bahwa peristiwa ini berurutan. Di mana ketika Clovis 508 Raja Perancis memeluk agama Katolik, peristiwa penting ini membuka jalan kepada kesatuan gereja dan negara yang tetap berpengaruh pada sepanjang abad pertengahan. 1260 hari berakhir dalam tahun 1798 ketika paus itu ditangkap di bawah kekuasaan Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte. 1335 hari adalah tempoh nubuatan terakhir yang disebutkan di dalam Daniel yang berakhir pada tahun 1843. Ini merupakan tempoh pergerakan Millerite dan pembaharuan penyelidikan nubuatan-nubuatan Alkitab. Ia adalah masa menunggu dan mengharapkan kedatangan Yesus yang sudah dekat. Dalam keseluruhan buku Daniel kita melihat dua hal. Umat Tuhan dianiaya dan umat Tuhan akhirnya dibuktikan tidak bersalah dan diselamatkan. Inilah dua bahagian itu. Bagaimanakah realiti ini dapat membantu kita untuk tetap setia tanpa menghiraukan pencobaan-pencobaan yang dihadapi saat ini? Berdoalah agar Anda menjadi salah satu dari banyak orang yang akan dikaruniakan dibuat putih dan halus. Jadi saudara, dari pembelajaran sekolah sahabat kita mengerti dan memahami bahwa buku Daniel yang dimeteraikan akhirnya telah dibukakan. Sehingga saat ini kita mengerti apa yang dimaksudkan di dalam buku Daniel tersebut. Pena inspirasi menjelaskan kepada kita sejarah yang ditandai oleh aku, yaitu Tuhan yang agung dalam pikirannya, menyatukan rantai demi rantai dalam rantai kenabian dari keabadian di masa lalu ke keabadian di masa depan, memberitahu kita di mana kita saat ini dalam proses zaman dan apa mungkin diharapkan di masa mendatang. Semua nubuat itu telah dinubuatkan akan terjadi. Sampai saat ini telah ditanamkan pada halaman-halaman sejarah, dan kita dapat yakin bahwa semua yang akan datang akan dipenuhi dalam urutannya. Jadi saudara, dari pembelajaran sekolah sahabat kita boleh menyimpulkan, kita boleh menerapkan bahwa dinyatakan bahwa Tuhan kepada Daniel adalah Tuhan kita dan kita adalah umat-umat Tuhan. Janji-janji yang diberikan kepada Daniel adalah juga janji-janji untuk saudara dan saya. Mikael, yaitu Yesus Kristus, merupakan perwakilan kita dalam Ka'bah surga. Dia merupakan Tuhan yang hidup, yang memandu sejarah dan menjaga kita. Dengan itu kita dapat hidup pada masa sekarang dan memandang masa depan dan girang dan penuh keyakinan. Ini pengharapan bagi orang yang tetap setia dan berkenan kepada Tuhan sampai Maranatha. Jadi saudara, begitulah ringkasan sekolah sahabat kita. Moga ini membantu kita dalam pemahaman kita dalam pembelajaran sekolah sahabat pada minggu ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena sekali lagi kebaikan-Mu menjaga kami sehingga kami boleh mempelajari pelajaran sekolah sahabat kami dengan lebih baik. Terima kasih Bapa, Engkau mendengar menjawab doa kami. Sebab semuanya kami mohon dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.